Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami anak-anak pagi hari ini bersyukur untuk hari yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, kiranya berkati kami ya Tuhan. Lindungi kami, urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga di dalam kami memuliakan Engkau, melayani jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu yang hari ini mengikuti ibadah ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang senantiasa berkuasa atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Tuhan, Kau kuduskan, sucikan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi. Kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan pada kali ini. Saya harap semuanya berada dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kepada kami hari ini, hari yang diberikan Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau bersukacita oleh karena pemeliharaan-Mu atas kami selalu baik. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah kepadamu, kami dapat menaikkan syukur kepadamu. Bapa, kami mau menyerahkan waktu untuk perenungan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan Engkau bekerja, kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan kepada kami hikmat untuk memahami maksud Tuhan dalam hidup kami, khususnya di dalam situasi kami pada saat ini. Dan beri kami juga kuasa untuk menjadi pelaksana dari firman-Mu. Bagimulah segala kemuliaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan kita kali ini temanya adalah bebas dari stres. Orang yang terbebas dari stres merasa tenang, tentram, dan ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan. Ayat yang diambil saat ini dari Mazmur Daud 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di tengah situasi pandemi COVID-19, semua orang saya rasa mengalami perubahan. Seluruh dunia mengalami goncangan. Masalah kesehatan, ekonomi, ada banyak PHK, dan pengaruhnya terasa oleh setiap kita. Tiba-tiba kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, tidak bisa ibadah ke gereja seperti biasanya, tidak bisa persekutuan, dan bagi kaum muda tidak bisa pergi ke mall, hangout, kumpul-kumpul bersama teman-teman, semuanya harus tinggal di rumah saja. Dan ada banyak lagi perubahan gaya hidup di mana kita harus menyesuaikan diri dengan normal yang baru. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Semua perubahan itu pasti menimbulkan stres. Berita-berita yang kita terima juga berpotensi menambah stres yang ada. Selain tentang corona, di antara kita ada juga yang sedang mengalami krisis dalam berbagai bidang seperti pekerjaan, ekonomi, kesehatan, juga hubungan dalam keluarga, hubungan dengan pasangan atau anak, atau dengan saudara, dengan mertua. Bagaimana supaya kita bisa melanjutkan hidup tetapi terbebas dari stres? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Pembacaan saya ambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia,
Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kita belajar dari Petrus, dari cerita ini. Ketika Petrus fokus kepada Tuhan. Jadi pertama-tama Petrus hanya fokus pada Tuhan. Dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Wow, suatu pemandangan yang sangat luar biasa. Dan dia ingin seperti Yesus. Dia katakan, Tuhan, aku juga kepingin berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus katakan, mari datang saja. Dan betul bahwa selanjutnya dikatakan bahwa ketika Petrus memenuhi panggilan Tuhan, memang dia bisa melakukan itu. Tapi kita mau melihat dulu. Ketika Petrus fokus kepada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Ini yang kita lihat. Pertama-tama, fokus Petrus kepada Tuhan. Seberapa banyak dari kita yang tetap fokus kepada Tuhan ketika kita mengalami masalah? Ada masalah keluarga, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah mungkin hubungan dengan orang disalahpahami, dan lain-lain, banyak masalah. Seberapa dari kita bisa tetap fokus kepada Tuhan ketika ada masalah? Kita lihat bahwa ketika Petrus fokus kepada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Berarti ketika kita menghadapi apapun juga di sekitar kita, seperti Petrus, di sekitarnya adalah waktu itu dikatakan gelombang, ada badai, tetapi dia hanya melihat Tuhan Yesus dan dia bisa berjalan di atas air. Ketika kita di dalam masalah yang paling berat sekalipun, kalau mata kita tertuju fokus kepada Tuhan Yesus, kita pasti diberi kemampuan untuk bisa berjalan mengatasi segala masalah, berjalan di atas air, berjalan di atas masalah kita. Kita belajar juga dari pemazmur. Dalam Mazmur 42 ayat 5, ketika pemazmur ini merasa stres, dia katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tertekan itu stres ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Apa yang dia katakan? Dia berkata pada dirinya sendiri, berharaplah kepada Allah. Hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita merasa semangat kita turun, ketika kita merasa tertekan, takut, kita belajar seperti pemazmur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Aku mau berharap kepada Allah. Aku mau bersyukur kepadanya. Bersyukur kepada Tuhan sekalipun masalah kita masih ada, itu juga jalan keluar untuk kita menjadi tenang, untuk kita bisa fokus, yaitu fokus kepada Tuhan, tidak fokus pada masalah. Mazmur 26 ayat 3 katakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ketika ada masalah, mari kita renungkan, begitu banyak kasih setia Tuhan yang sudah kita alami, dan kita mau fokus kepada kebaikan Tuhan. Kita mau fokus kepada perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah kita alami di masa lalu. Kemenangan-kemenangan yang Dia berikan, itu memberikan semangat baru, memberikan ketentraman dalam hati kita bahwa kalau dulu Tuhan telah menolong kita, sekarang pun Tuhan yang sama pasti akan tetap menolong kita. Kita tujukan mata kita kepada firman Tuhan. Mataku tertuju pada kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setia Tuhan.
ada banyak sekali tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Kasih setia Tuhan diceritakan di sana. Dan kita membaca firman Tuhan, kita dapat mengalihkan mata hati kita, batin kita alihkan dari masalah kepada Tuhan, pada kasih setia Tuhan. Yang kedua kita lihat, jadi pertama tadi kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kita melihat ketika Petrus fokus pada situasi di sekitarnya, dikatakan dia menjadi takut dan tenggelam. Ketika Petrus fokus pada angin dan gelombang yang besar yang terjadi, dia menjadi takut dan tenggelam. Yang ketiga, saat Petrus takut, dia langsung berdoa berseru pada Tuhan. Petrus berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan dia selamat. Seketika itu juga dia selamat. Dikatakan mereka naik ke perahu dan angin itu pun berhenti. Ketika kita mengalami stuck atau merasa dalam masalah kita, seperti kita sudah menjadi buntu, seperti kita hampir-hampir tenggelam di dalam situasi yang sulit, kita dapat berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Petrus tidak memakai banyak upacara. Dia berdoa hanya, "Tuhan, tolonglah aku." Orang-orang sering katakan itu doa waktu krisis ya. Gak apa-apa, ketika kita krisis, kita berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Filipi 4 ayat 6 dan 7 katakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Penerapannya dalam menghadapi hidup di masa pandemi ini, mari kita lakukan. Pertama, kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan biarkan hati kita, pikiran kita terintimidasi oleh apapun. Fokus saja pada janji Tuhan. Kalau kita mulai khawatir, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan setiap hari, "Tuhan, Engkaulah gembalaku yang baik. Aku percaya bahwa apapun jalanku, kemanapun, Engkau beserta aku." Kalau kita masih khawatir, berdoa seperti tadi, "Tuhan, selamatkan aku." Berdoa, sampaikan semua masalah yang membuat pikiran dan hati kita tertekan. Minta supaya damai sejahtera sukacita dari Roh Kudus memelihara hati dan pikiran kita. Maka pasti kita dapat berkata seperti Daud ketika di tengah tekanan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku." Ketika kita dekat, tidak cukup hanya dekat tapi fokus. Pikiran, batin, mata hati kita tertuju kepadanya, tertuju kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya semua umat-Mu menerima anugerah damai sejahtera di atas segala masalah. Ketika umat-Mu mengalami masalah-masalah di masa pandemi ini, apapun masalah mereka, kiranya firman Tuhan memberi kekuatan. Kiranya seluruh umat-Mu tetap bisa menyembah dan memuji Engkau dalam keadaan apapun. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Yang kesulitan ekonomi, Tuhan, Engkaulah Tuhan gembala kami yang membawa kami ke padang rumput hijau, ke air yang tenang. Berikanlah jalan keluar. Kami berdoa juga untuk pemerintah. Kiranya Tuhan memberkati presiden, para menteri, dan semua departemen, semua pejabat-pejabat yang terkait. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberi hikmat untuk negara kami dapat berhasil mengatasi semua krisis ketika pandemi ini.
Kami berdoa untuk para medis ya Tuhan. Mereka sekarang ini sedang berjuang di masa pandemi ini. Mereka berjuang di garis depan untuk menolong para pasien, khususnya yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun di dalam masa kesesakan, gereja Tuhan tidak dapat dihambat pertumbuhannya. Engkau memberkati semua gereja yang ada di Indonesia, juga di dunia ini, agar tetap bertumbuh, jemaat tetap bertumbuh di dalam kesetiaan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan bertumbuh dalam karakter seperti Kristus. Kami berdoa untuk para pekerja, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan Engkau menambah-nambahkan hikmat di dalam menangani pelayanan pada masa kini. Terima kasih, kami serahkan doa kami semuanya kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.